itu. Oke? Iya. Jadi ini walaupun nggak ada pejantan, udah jelas ada anakannya nih Mas ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini Dosakan sudah berada di tengah-tengah persis apartemen Geraha Emberka yang berada di Curug Tangerang. Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena pada kesempatan hari ini Dosakan mau coba membahas atau mau bertanya-tanya kepada owner atau pemilik peternakan ini yang namanya Mas Holis. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan karena memang untuk pemahaman ternak murai batu sendiri ini saya masih nol sekali, Dosakan masih nol sekali, jadi belum banyak tahu. Jadi nanti mau coba tanya-tanya. Kita langsung coba tanya ke Mas Holis ya. Halo Mas. Siap. Jadi gini Mas, Dua Sekawan ini sebenarnya channel YouTube yang dimana untuk pengalaman di peternakan burung ataupun entah murai entah burung sejenis yang lain lah gitu kan. Itu pemahamannya masih nol banget Mas. Karena kita hampir tiap harinya memang survei ke harga-harga burung atau sangkar gitu kan. Betul. Jadi untuk breeding atau ternak apalagi murai batu masih nol banget pemahamannya. Cuman saya datang ke sini sengaja pengen banyak tahu hal Mas tentang breeding murai, ternak murai. Kira-kira ada trik-triknya apa aja nih Mas? Siap. Kalau Jadi biar Dua Sekawan juga sama-sama belajar, terus teman-teman yang jauh nggak bisa datang ke sini juga biar ikut sama-sama belajar gitu. Oke. Ya, karena Dua Sekawan kan sering liput di MBRK dari dulu penangkaran maupun tutorial baik maupun development ya. Jadi begini Mas, di dunia tangkar itu untuk khususnya murai ada berbagai macam tips dan triksnya. Nah makanya untuk Dua Sekawan saya kasih bocoran, saya kasih gamblangan dan los Mas, nggak ada yang ditutup-tutupin. Mulai dari pertama sistem penjodohan, mulai dari kedua sistem penjodohan poligami, sistem ketiga dari mulai penjodohan tahap step by step atau poligami berdampingan, baik cara memproduksikannya, baik cara ini bagaimana nanti sampean bertanya yang sesulit mungkin nanti akan saya jawab. Oke, langsung aja kita Mas ya. Oke, siap. Nah Mas, pertama saya sering ngelihat searching di Google ataupun di YouTube gitu kan. Jadi mereka-mereka pada bisa begini loh, sistem poligami. Jadi entah betina 2 atau 3, pejantan 1 itu caranya gimana sih Mas? Oke, pertanyaan yang sangat super sekali. Jadi gini Mas, poligami itu bisa dilakukan sama penangkar itu berbagai macam. Contoh berpoligami A, B, C, dan D, E, F, G segala macam. Nah ini pertanyaannya kan yang 2 betina, 1 jantan atau 3 betina, 1 jantan. Nah kalau bisa menangkar berpoligami yang 2 betina, 1 jantan itu kalau bisa diawali si betina dulu, itu yang dijodohkan atau diakurkan. Nah dimana mengakurkannya biasanya rata-rata menangkar itu pakai betina yang diasuh dari lolohan atau trotol Mas. Oh dari anakan? Ya betul. Nah nanti ditaruh di dalam kandang ternak terlebih dahulu. Nanti kalau udah usia baru dikasih pejantannya. Nah itu pun nggak sembarangan Mas cara menjodohnya. Cara menjodohnya adalah secara ditempel dulu seperti ini contohnya. Nah ini Mas. Nah di dalam ini? Ya ini kolaborasinya adalah 2 betina 1 jantan. Nah, yang dimana si pejantannya ini dikurung terlebih dahulu untuk adaptasi sama si betinanya, Mas. Nah, itu bisa lihat kan betinanya kan ada 2 itu. Nah, itu betina penjodohan dari awal. Nah, itu betinanya 1 di atas dan yang betina satunya lagi di bawah. Di bawah itu ya? Nah, yang jantannya dikurung. Pejantan dikurung? Ya, nanti kalau sudah beradaptasi, sudah saling kenal, si jantannya di beberapa hari nanti, nah nanti baru dilepaskan, Mas. Itu kurang lebih berapa hari Mas? Kurang lebih biasanya itu mencapai ya kadang ada yang cepat Mas, ada yang cuma 2 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang sebulan juga ada. Tergantung kita lihat karakter burung tersebut Mas. Itu untuk yang sistem poligami Mas. Sistem ya? Poligami. Yang betina 2 ataupun 3, pejantan 1 gitu ya? Iya betul. Tapi sejauh ini di sini udah pernah yang berhasil Mas, maksudnya jadi akhirnya mereka produksi Mas? Ada, kita praktekkan langsung juga bisa secara video live ya Mas ya. Nah, jadi untuk yang di ruangan ini yang apa nih? Nah, tadi kan menyambung yang tadi, 2 betina 1 jantan dalam kandang ternak, seperti itu kan?
Nah, ini prakteknya, ini yang sudah kita lepas dan sudah bisa jodoh, bisa dikatakan akur atau berjodoh ya Mas ya. Jadi itu di atas jantan betina ya. Jantan Terus betina, bawahnya itu yang ada lagi betina lagi. Nah, itu disamperin tuh. Nah, menandakan si jantan dan betinanya kayak seperti ini, berarti sudah akur, benar-benar akur Mas. Nah, seperti itu. jadi tinggal nunggu produksi aja gitu ya. Nunggu reproduksinya aja. Nah, ini pejantannya masih dorong. Nanti kalau sudah siap mulus, nah nanti sudah bisa memproduksikannya. Biasanya berapa lama Mas untuk nyampe dia ngangkut sarang Mas? Biasanya ini udah ngangkut sarang Mas. Udah ngangkut sarang. Nah, coba kita cek dulu ya. Oh, udah ngangkut sarang. Udah ngangkut sarang. Oh iya. Tuh. Tinggal nungguin bertelur aja gitu ya. Nunggu bertelur aja ini Mas. Nah, biasa. Tuh, ininya udah mulai nakal. Nah, si betina sama betina berseteru seperti itu menandakan betina-betina itu akur ya Mas ya. Akur gitu ya. Nah, tuh jantannya nungguin di atasnya. Jadi udah aman sekali nih Mas ya. Aman ini Mas. Nah, kalau dia udah mau bernyanyi-nyanyi seperti ini, menandakan bahwa dia sudah tidak terjadi KDRT. Apa itu KDRT, Mas? Kekerasan dalam ruang tangkar. Kekerasan dalam ruang tangkar. Iya, betul. Bukan kekerasan dalam rumah tangga ya, Mas. Wah, itu di sini. Nah, Mas, ini bisa dibuktikan nggak? Tadi kan proses penjodohan, terus yang udah jelas akur gini ya, tinggal nungguin produksi. Ini udah ada yang berhasil nyampe beranak atau belum, Mas? Oke, tadi kan ada sistem penjodohan, lalu sistem yang sudah akur. Nah, Mas Kolis bisa nggak ngebuktikan bahwa poligami yang seperti ini bisa akurat atau bisa berproduksi? Nah, untuk lebih jelasnya, seperti biasa, live-nya, yuk kita ikutin dari sini Mas, karena pasangan yang produksian poligami juga ada berbagai macam jenis Mas. Nah, contoh kayak ini Mas. Nah, ini posisinya betinanya, jangan pakai lampu Mas. Nah, ini posisi betinanya itu kan satu sepasang itu ya. Oke. Nah, itu betina yang satunya lagi angkrem. Oh, yang betina satu lagi angkrem. Angkrem. Nah, yang satunya lagi itu lagi beranak, tuh anaknya ada di bawah Mas. Oh, Nah, anaknya di bawah. beranak. Nah, Oh, iya itu yang di lantai itu ya. itu Yang di anaknya. bawah ini ya? Sengaja kenapa itu nggak saya ambil Mas, dikarenakan posisinya memang kita lagi sibuk, jadi memang sengaja nggak diambil. Jadi lagi belum kepegang lah intinya gitu Mas ya. Betul. Itu udah jelas yang satunya udah beranak lagi ngeloloh lah Mas ya gitu. Ya. Terus yang satu lagi, itu lagi anaknya Lagi angkrem. lihatnya betul. Seperti itu. nah kira-kira Mas poligami yang seperti apa lagi nih yang selain seperti tadi yang akurat gitu? Poligami seperti yang aku katakan tadi Mas ya, poligami itu berbagai macam ya Mas. Jadi nggak seperti manusia ya Mas ya, poligami mungkin punya istri 1, 2, atau 3, atau 4 dan lain sebagainya. Tapi di burung ini poligami itu bisa dipindah-pindah. Artinya dalam 2 kandang misalkan, betina-betina, jantannya 1 juga bisa. Jadi dalam ruangan itu ada 2 betina, ruangan satu lagi 2 betina. Ruangan 1 betina, ruangan 1 betina, tapi dikawin 1 jantan. Oh, 1 jantan. Nah itu bagaimana Mas Kolis kamu bisa seperti itu? Nah ini kalau di MBRK kita praktek Mas, bukan teori ya. Jadi langsung praktek. Makanya di 2 sekawan, makanya orang-orang biar pada subscribe 2 sekawan. Nah jadi memang kalau untuk 2 sekawan ya, untuk YouTube 2 sekawan ini kalau di sini pokoknya saya belak-belakan secara lost doll pokoknya. Oke, terima kasih banyak Mas Ya. ilmunya ya. Pengen tahu? Siap. Yuk kita lihat. Nah, kita langsung buktikan Mas yang mana nih Mas kira-kira nih. Ya, ini saya buktikan kepada subscriber 2 sekawan ya. Kandang nomor 63 dan kandang nomor 64. Oke. Nomor 63 ini betina, ini 64 betina. Nah, jadi Dua-duanya seperti ini, betina. Mas. Nah, kesini dulu. Nah, ini tak kasih tahu. Nah, ini kan betinanya ini betina doang Mas ya. Ini betina aja ya, oke. Nggak ada jantannya ya. Iya. Nah, sebelahnya ada jantannya Mas, coba lihat. Ini sebelahnya. Nah, Oh, ini ada sepasang ya. oke, terus pasang. Nah, tak kasih penjelasannya Mas. Jadi ini betina-betina ini dikawin dengan 1 jantan. Itu gantian atau gimana sih Mas? Gantian Mas, namanya juga poligami Mas ya. Nah, Mas Kolis, bagaimana sampean meyakinkan ke subscriber 2 sekawan kalau ini benar-benar produksi? Oke. Nah, di kandang nomor 64 ini yang nggak ada jantannya, itu sekarang ada anakannya. Ada anakannya. Nah, Boleh bisa kita lihat Mas? Boleh, kalau di MBRK itu bebas Mas. Nah,
Oh iya, itu ada anakannya ya. Ada berapa mas? Ada satu ya mas ya? Satu ya. Nah, satu lagi belum netes tadi. Masih indil-indil ya mas? Lagi bercatan. Nah, Oh iya itu. oke. Iya. Jadi ini walaupun nggak ada pejantan, udah jelas ada anakannya nih mas ya. Betul. Nah untuk yang sebelahnya nih mas, Itu posisi lagi bertelur 2 mas. lagi bertelur 2. Jadi sistem poligami pun dia nggak harus si pejantan dua-duanya di dalam ruangan gitu mas ya. Betul. Jadi mungkin bisa dikatakan ini kawin cabut atau bukan sih? Bukan, kawinnya kawin, bukan kawin cabut. Kawin cabut kan diserok mas, diambil. Oke. Kawin pindah. Nah itu Oh, kawin kandang. pindah. Nah, ini kandangnya nih, kan pindahnya. Oh ini ya. Jadi ada sekatnya gitu Iya ya. ada seratnya, tinggal dibuka Buat aja. sewaktu-waktu kalau ngebuka gitu ya. Betul. Ini kan saya sering dengar sekali nih di postingan YouTube MBRK mas ya. Gerah MBRK itu ada murai yang harganya ratusan juta. Itu sebenarnya bener atau nggak mas? Jangan-jangan ini hoax nih. Jadi gini mas, betul dan tidak itu sebenarnya tergantung penilaian customer ya mas ya. Oke. Tapi untuk 2 sekawan saya bisa membuktikan. Jadi gini mas, burung murai yang dengan harga ratusan juta itu bisa dikatakan beberapa kategori. Jadi jangan lihat karena pakai sendal jepit begini mas, masa iya punya burung ratusan juta gitu kan. Jadi gini mas, burung murai yang harganya mahal itu ada silsilah trah, yaitu ada ekor panjang, ada split, ada albino dan lain sebagainya. Nah sementara ini yang di sini yang paling mahal itu yang menghasilkan albino mas. Nah nanti bisa melihat indukannya atau yang trah-trah ekor panjang, nanti bisa juga lihat. Ada indukannya. semuanya? Ada. Yuk, Boleh kita lihat mas ya? Let's go. Nah, ini buat penampakan yang albino nih mas ya. Ya betul. Jadi betinanya ini albino ya? Ya itu betinanya itu retina merah mas, dari anak-anak albino itu. Dari anakan albino? Iya. Ini yang menghasilkan? Itu menghasilkan albino anaknya mas. Anakannya albino? Sering hasil albino. Nah ini untuk yang kayak gini per pasang nyampe berapa puluh juta nih mas? Itu kalau 100 juta udah dibayarin orang mas, tapi nggak dijual itu. Oh kalau mau dilepas 100 juta udah mau siap ngebayarin gitu Udah maksudnya? diambil orang mas. Itu sebelahnya juga sama mas. Ini sebelahnya? Itu kan di poligami juga. Oh ini poligami? Oh di poligami? Betul. Ini yang betinanya ya? Ya kalau sebelahnya sini ini blorok ekstrim. Yang mana? Yang sampingnya ini 55 ya. Oh iya, ini blorok ekstrim ini ya. Ini yang blorok, oh dodonya blorok nih mas ya? Dua-duanya blorok tapi menghasilkan anaknya itu kadang-kadang malah keluar panda itu mas, karena memang anakan jackpot itu. Nah untuk yang seperti ini mas, ini kira-kira dijual berapa kalau seandainya ada mau mas? Oh itu nggak dijual mas. Nggak dijual? Ya mungkin kalau 50-an juta ya mungkin nyampe lah. Nah mas nih, anakannya nih mas, nih yang kayak gini dijual berapa nih? Itu untuk anakannya sementara inden mas, posisi itu lagi angkrem dan itu anakannya sekarang banyak yang pesan mas. Biasanya rata-rata ya 5-10 juta tergantung nanti keluarnya seperti apa gitu. Karena semuanya tergantung keluarnya gitu mas ya? Betul, betul. Nah untuk yang ini mas, yang kembali lagi yang tadi nih, yang betinanya blorok nih, kira-kira anakannya ini kalau dijual berapa nih mas? Itu yang split, itu keluar albino. Kemarin anakannya terakhir aku jual 85 juta sama 75 juta mas, albino anaknya. Oh anakannya albino? Iya. Udah jelas albino gitu? Udah jelas albino, keluar 3 kemarin itu. Oke, jadi makanya bisa dibilang ini yang harga ratusan juta seperti ini gitu mas ya? Betul, betul mas. Nah untuk yang lain lagi mas, kira-kira ada apa lagi nih? Walah kalau saya nyebutin indukan di MBRK pusing mas. Gimana saya nggak bingung mas. Ini 3 lantai sejagat ini suruh nge-review satu persatu. Walah mas, ambiar. Banyak sekali nih ya? Banyak sekali mas. Jadi sampai ke atas semuanya nih mas ya? Ke atas itu 3 lantai full mas. Full. Gitu. Jadi kalau kita review satu persatu setiap kandang ini mungkin waktunya bisa panjang sekali mas ya? Panjang sekali mas, tapi lebih afdol lagi mas kalau kita sekarang ke lantai 3. Ada Lantai burungnya nggak sih gitu kan? Iya, jangan-jangan ini nggak ada burungnya. Iya gitu kan. Yuk, let's go yuk. Siap. Ke atas. Nah kita sudah mau berada di lantai 3 nih mas ya? Lantai 3 ini mas. Lantai 3 dengan kapasitas burung kurang lebih ini ada 100 pasang lebih. 100 pasang lebih? Oh ternyata ada isinya nih mas ya? Banyak mas, full semua. Full semuanya ya? Iya. Jadi bukan omong kosong nih mas ya? Betul. Oh jadi gini mas ya, ini kan berhadapan-hadapan. Jadi kalau sebelah sininya agak dibuka, sebelah sininya Betul. agak ditutup. Karena ini burung fighter mas ya? Betul, betul. Itu buat menghindari apa sih biasanya mas? Biar nggak terlalu bunyi terus atau Biar mas? gak tarung terus mas. Ini kan kayak gini kan bunyi terus kasihan mas. Oke. Jadi sebelah ditutup, sebelah dibuka. Ntar kebalikannya gitu ya? Iya.
Nah ini Mas, sebanyak ini nggak pusing atau gimana nih Mas? Sebenarnya kalau dibilang pusing ya pusing Mas, cuman semuanya tetap take kontrol satu persatu Mas. Terkontrol satu persatu? Iya, karena kalau nggak kita kontrol di murai ini ya bahaya Mas, karena dibutuhkan benar-benar perawatan yang sangat ekstra. Nah terus untuk yang ngurusin sendiri Mas, di sini ada berapa orang Mas yang di sini? Kalau di sini ini 2 orang yang ngurusin, terus yang ngelolohin anakan itu 1 orang. Kalau kebanyakan yang di Mall MBRK, kalau di Mall MBRK mah puluhan orang Mas. Nah saya mau nanya, ini mungkin agak pertanyaan dasar nih Mas ya, karena emang saya nggak terlalu paham sekali dengan peternakan. Nah ini untuk seperti ini kayak ini Mas, satu kamar ini kan ada beberapa tempat makan ya. Itu dikasihnya apa aja sih Mas? Ada jangkrik, ulet, kroto Mas untuk menu dasar seperti biasa. Jangkrik, ulet, kroto. Iya. Tapi Mas, saya dengar-dengar kadang-kadang ada yang dikasih cacing, itu maksudnya buat apa sih kalau Cacing ada kadang seminggu sekali 2 kali gitu Mas. Oh tapi nggak, itu biasanya fungsinya buat apa Mas kalau cacing? Fungsinya untuk peredam aja sih Mas. Oh, untuk peredam? Untuk peredam biar agak dingin supaya burung itu juga nggak, kolaborasinya ada gitu Mas. Tapi untuk kayak misalkan jangkrik Mas, ini ada takarannya nggak sih Mas, atau setaruhnya aja? Yang penting setaruhnya kayak gitu dalam kondisi hidup Mas. Dalam kondisi hidup? Oh harus hidup gitu? Iya betul. Oke Mas, jadi gini Mas, sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya kan. Iya. Cuman karena saya nggak terlalu memahami tentang seluk-beluk peternakan, jadi saya juga bingung mau nanya apa gitu kan. Ya nanti dipikir-pikir dulu mau bertanya apa, terserah, bebas di sini pasti bisa jawab untuk di dunia breeding. Pasti bisa jawab gitu ya. Iya. Dan paling penting mungkin di sini kayak Mas Oli juga terbuka Mas ya. Betul. Dalam artian buat siapapun mau belajar boleh di sini Mas. Betul. Baik para YouTuber ataupun mungkin customer dari Grand MBRK atau Dua Sekawan yang mau berkunjung di sini, kita tidak pernah membedakan antara miskin dan kaya, tidak pernah membedakan antara suku, budaya, dan ras Mas. Jadi di sini itu bebas berkolaborasi, beredukasi di Grand MBRK, los pokoknya Mas, tidak ada istilah tutup-tutupan atau hambatan. Jadi intinya mungkin teman-teman yang di rumah yang berniatan mau nge-breeding, masih punya unek-unek, mungkin tinggal ngelihat aja di YouTube Grand MBRK Mas ya. Betul, betul. Kalau nggak bisa telepon Mas Holis. Oke, langsung aja nggak Nanti apa-apa. untuk konsultasi gitu Mas ya. Betul, betul. Soalnya takutnya apa yang maksud tadi saya tanyain nggak ada di benak teman-teman gitu kan. Ada pertanyaan lain gitu kan. Betul, betul Mas. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Ini terima kasih banyak Mas ya untuk main-main di sini Mas ya. Oke, oke Mas. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk berbincang-bincang santai dengan Mas Holis, pemilik apartemen Grand MBRK yang ada di pasar Curug Tangerang gitu Mas ya. Betul. Sekiranya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.